Halo teman-teman semua, kenalin, aku Jason. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian ngebedah sebuah cerita yang bener-bener personal buat aku. Ini adalah cerita dari novel terbaruku yang judulnya Aku Masih Memilih Kamu, dan rencananya bakal terbit di bulan Juni besok. Di rangkuman kali ini, kita bakal fokus banget ngebahas apa yang sebenarnya aku rasain sebagai penulis pas harus ngejalanin yang namanya cinta beda kota alias LDR, dan gimana hancurnya rasa percaya diri aku waktu itu. Ini bukan sekedar fiksi loh ya, ini benar-benar murni perjalanan nyata tentang perasaan, perjuangan, dan pergulatan batin. Jadi yuk kita mulai bahas gimana awal mula ceritanya. Ada satu kalimat yang benar-benar jadi fondasi dari semua cerita ini. Jarak mengajarkan kami satu hal, yaitu mencintai tanpa harus memiliki setiap waktu. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang, wah, kerasa banget beratnya nanggung beban emosional dari hubungan jarak jauh. Aku di cerita ini dipaksa belajar kalau mencintai seseorang dengan tulus tuh nggak selalu berarti kita bisa pegang tangannya tiap hari. Nggak gitu. Kadang cinta itu justru wujudnya adalah nahan rindu yang bener-bener gila dari jarak ribuan kilometer. Berat? Pasti dong. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Cinta tanpa suara, The Innocent Beginnings. Nah, sebelum kita ngomongin soal jarak dan air mata, kita harus narik mundur dulu nih waktunya. Ke zaman-zaman masih pakai seragam di SMK Sadar Wisata Ruteng. Kalian percaya nggak? Semua emosi besar yang bakal kita bahas nanti, itu awalnya gara-gara temen kita yang namanya Tia. Jadi ceritanya aku tuh diam-diam naksir temennya Tia ini pas ngeliat dia lagi berdiri di depan kelas. Terus dengan modal nekat dan keberanian yang super pas-pasan, aku minta alamat Facebook dia lewat Tia. Dan kalian tahu nggak apa pesan pertama yang aku kirim tengah malam pas baru pertama kali main layar sentuh? Cuma satu huruf, P. Asli, ngetiknya aja sampai gemeteran karena takut banget diabaikan atau malah nggak dibales sama sekali. Terus, tebak apa yang terjadi? Namanya juga cinta pertama ya, polos banget. Buat ngeluluhin hatinya, aku sampai pakai pantun gombalan receh kayak gini. Kalau toknya merayap di dinding, kalau hati aku merayap di hati kamu. Klasik banget kan? Dan serunya dia malah bilang aku jago gombal. Dia ketawa lewat chat, dan dari situ, kebekuan kita langsung cair. Momen itu bener-bener manis banget. Masa-masa di mana problem terbesar kita berdua, tiap hari itu cuma mikirin gimana caranya balas chat biar obrolannya nggak putus. Masuk ke bagian kedua nih, kehilangan dan arah baru. The Shattered Dreams. Sayangnya, masa-masa penuh tawa dan kepolosan di sekolah tadi tuh nggak bertahan lama. Kita dihadapin sama kenyataan hidup yang bener-bener keras. Ada satu momen kelam banget di mana semua mimpi yang udah dibangun pelan-pelan tuh hancur berantakan. Bayangin aja, momen kelulusan yang harusnya dirayain seneng-seneng karena kita berdua sama-sama lolos masuk perguruan tinggi negeri, tiba-tiba berubah jadi hari paling berat dalam hidupku. Ayahku meninggal dunia, mendadak, tanpa peringatan apa-apa. Rasanya tuh kayak dunia runtuh seketika. Dan karena keadaan ekonomi keluarga, mimpi besar buat lanjut kuliah bareng dia ke Kupang terpaksa harus aku kubur dalam-dalam. Aku nggak punya pilihan lain selain ngelepasin cita-cita itu. Dari titik itu, ada dua jalan yang benar-benar bertolak belakang terbuka di depan kita. Aku harus milih buat merantau jauh ke Jakarta. Ini jalan yang berat karena isinya tuntutan tugas, tanggung jawab buat biayain keluarga, dan murni buat bertahan hidup. Di sisi lain, dia tetap jalan terus di jalurnya buat pergi ke Kupang, ngejar pendidikannya, mimpinya, dan masa depannya dia. Secara geografis dan nasib, kita benar-benar dirobek pisah sama lautan dan prioritas yang udah nggak sama lagi. Kita sama-sama jalan ke depan, tapi udah nggak di arah yang sama. Sekarang kita bahas bagian ketiganya, diam yang menyakitkan. The Climax of Self-Doubt. Jarak fisik tadi itu perlahan-lahan mulai memicu sesuatu yang jauh lebih ngancurin mental aku. Ini adalah titik klimaks dari krisis kepercayaan diri dan benar-benar masa paling gelap di hubungan kita. Ada satu pertanyaan yang terus-terusan ngehantuin aku. Apakah jarak ini bakal ngubah segalanya? Waktu itu, di tengah kehancuran mimpi dan rasa bingung nyari arah hidup di tanah rantau, rasa takut kehilangan itu parah banget. Rasa ragu sama diri sendiri itu benar-benar ngegrogotin pikiran. Aku ngerasa gagal dan terus mikir, apa dia masih mau nungguin orang yang gagal kayak aku ini? Apa aku masih pantas buat dia yang lagi bersinar di bangku kuliah sana? Pertanyaan-pertanyaan nyiksa ini tuh muter terus di kepala tiap malam. Dan kalian tahu apa yang aku lakuin buat lari dari ketakutan itu? Sumpah drastis banget. Aku mutusin buat pelarian ke dalam biara, tanpa ngasih tahu dia sepatah kata pun. Aku benar-benar mutus total semua jalur komunikasi. Lebih parahnya lagi, aku nyuruh adikku buat bohong ke dia kalau handphoneku rusak. Aku milih buat sembunyi di balik rasa bersalah dan kebingungan yang benar-benar bikin sesak napas. Aku milih diam. Tapi asal kalian tahu ya, diam itu ternyata adalah luka paling menyakitkan yang bisa kalian kasih ke orang yang dengan tulus lagi nungguin kalian. Lanjut ke bagian keempat, bertahan lewat kepercayaan, surviving the distance. Tapi dari masa pelarian itu,
aku dapat satu pelajaran penting banget. Lari dan sembunyi itu nggak akan pernah nyelesain masalah. Setelah akhirnya keluar dari biara, aku sadar aku harus berani ngadepin ketakutanku sendiri. Aku hubungi dia lagi dan berusaha pelan-pelan memperbaikin apa yang udah aku hancurin. Cerita yang awalnya malu-malu di Ruteng pas tahun 2022, terus diuji sama perpisahan yang benar-benar nyayat hati dan ujian LDR yang super keras. Akhirnya setelah 6 tahun penuh drama dan rintangan, sampai di tahun 2026, kita berhasil bertahan. Pas aku akhirnya ngeberanin diri buat cerita semuanya, jujur soal gagal kuliah sampai alasan kenapa aku ngilang di biara, dia nggak marah. Iya sih ada rasa sakit jelas, tapi ada penerimaan dari dia. Dari momen itulah, fondasi hubungan kita dibangun ulang. Dan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi apa sih sebenarnya rahasia kita bisa bertahan? Aturannya tuh simpel banget. Pertama, jangan pernah saling menuduh. Terus, harus selalu usaha buat saling mengerti, ngejaga kata-kata pas lagi komunikasi, dan yang paling penting, ngasih kepercayaan penuh 100%. Dalam LDR tuh cinta bukan cuma soal chat kangen tiap hari. Cinta itu soal gimana kita bisa ngelindungin perasaannya pasangan. Kita tuh pantang banget pakai kata-kata kasar walaupun lagi emosi dan berdebat. Dia bahkan sampai sukarela ngasih semua akses media sosialnya ke aku buat ngebuktiin komitmennya. Kepercayaan dan ketulusan absolut kayak gitu loh, yang akhirnya berhasil ngeruntuhin tembok jarak antara Jakarta dan Kupang. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, aku masih memilih kamu. The choice to stay. Dari semua rentetan kesalahan, air mata, sampai kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang kita lewatin, semuanya tuh ngebawa kita ke satu kesimpulan buat menetap. Cinta sejati adalah ketulusan saling menjaga di tengah rindu, jarak, dan cobaan hidup. Ini dia intisari paling berharga yang aku dapat dan akhirnya aku tuangin habis-habisan ke dalam novelku. Bahwa ternyata, cinta sejati itu nggak melulu soal siapa yang bisa hadir secara fisik 24 jam di sebelah kita. Enggak. Cinta sejati itu tentang seseorang yang, biarpun lagi dihajar masalah dan dipisahin sama luasnya lautan, dia tetap bangun tiap pagi dan secara sadar mutusin, iya, walaupun kamu jauh banget dan keadaan kita lagi sulit, aku bakal tetap milih kamu hari ini, besok, dan nanti. Sebagai penutup dari bedah cerita kita hari ini, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungin. Kalau jarak memisahkan segalanya, memisahkan mimpi kalian, jalan hidup kalian, sampai rencana masa depan kalian, maukah kalian tetap memilihnya? Aku harap dari penjelasan hari ini, kalian bisa dapat gambaran seberapa dalam emosi dan seberapa berat perjuangan di balik kisah ini. Nah, buat nemuin jawaban lengkapnya dan ngerasain sendiri perjalanannya, jangan lupa nantikan novel Aku Masih Memilih Kamu yang bakal rilis di bulan Juni ini ya. Makasih banget udah mau dengerin dan merenung bareng aku hari ini. Sampai ketemu di bedah cerita berikutnya. Kabarmu, aku baik saja. Di sini aku